Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa telah mengajarkan banyak hal kepada kita, dan Allah mewajibkan itu dalam rangka pembentukan karakter agar kita menjadi manusia ideal, yakni manusia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam puasa itu terkandung sangat banyak kebajikan-kebajikan. Jikalau kita mampu mempraktikkan dalam kehidupan, maka kita akan mencapai manusia ideal, yakni manusia yang bertakwa. Dalam filosofi Bugis, ada 3 manusia ideal jikalau mereka mampu memegang prinsip itu. Yang pertama, prinsip ideal dalam Bugis adalah lempu. Lempu itu adalah kejujuran. Seorang akan dinilai memiliki nilai yang tinggi jikalau mereka mampu berperilaku jujur. Yang kedua, manusia Bugis itu yang ideal disyaratkan dia memiliki sifat geteng. Geteng itu adalah kemampuan bertahan, kemampuan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, dan tidak senonoh dari hal-hal yang tidak senonoh. Itu yang disebut geteng. Mereka tidak mudah terpengaruh. Mereka punya pertahanan yang kuat, benteng yang kuat. Mereka mampu bertahan, tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan yang ada di sekitarnya. Jikalau hal itu menyangkut dengan hal-hal yang buruk. Yang ketiga adalah manusia Bugis dianjurkan memegang prinsip yang disebut ada tongeng. Ada tongeng itu adalah berkata benar dan baik, menyampaikan informasi yang benar, tidak menyampaikan informasi yang bohong sehingga meresahkan masyarakat yang ada di sekitar. Mereka bertanggung jawab dengan ucapannya. Apa yang keluar dari mulutnya itu benar, bukan bohong, bukan dimanipulasi, bukan rayuan, bukan hanya promosi, bukan angin-ingin, tetapi dia berkata sesungguhnya bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Maka mereka disebut bahwa dalam prinsip Bugis itu disebut bahwa salaka mete ulawa memekul, dalam artian bahwa orang yang banyak bicara itu sebenarnya mutunya rendah. Namun orang yang mampu menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu, jikalau bukan kebaikan maka dia tidak mengeluarkannya, maka itu yang disebut emas. Mereka itu bernilai emas, sangat tinggi. Dan jikalau dikompil, dihubungkan dengan puasa, sangat-sangat erat. Puasa mengajarkan pertama tadi lempu kejujuran. Dalam puasa pun diajarkan kejujuran. Kita dilatih berlaku jujur, tidak makan dan tidak minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita mau lempu, kita jujur karena kita yakin bahwa Allah selalu memantau kita. Itulah yang disebut ihsan. Merasa diri bahwa Allah selalu ada di sekitar kita, sehingga kita tidak berani untuk tidak berlaku jujur. Tidak berlaku jujur. Tidak berani untuk curang, tidak berani untuk mengambil bukan hak kita, tidak berani mengambil hal yang dilarang. Kebetulan di dalam puasa itu dilarang untuk makan, minum, dan berhubungan. Meskipun dia ada di depan kita, meskipun dia ditergeletak di depan kita, meskipun dia halal, tetapi karena dilarang pada waktu itu, maka itulah kita dilatih untuk bertahan, tidak melakukan, melanggar dari perintah Allah. Itu yang disebut kejujuran. Selanjutnya geteng. Geteng ini adalah kemampuan bertahan. Tentu kita mengetahui bahwa definisi puasa itu adalah menahan diri
dari makan dari sejak sahur sampai dengan terbenamnya matahari. Kita dilatih seharian untuk tidak berpuas, tidak makan dan minum dan berhubungan. Dan jikalau itu dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesadaran, maka ini akan membentuk kita menjadi satu karakter. Dalam ilmu psikologi bahwa kebiasaan-kebiasaan yang rutin dilakukan selama 20 hari saja itu mampu membentuk karakter orang. Apalagi kalau 30, jikalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan benar. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah. Ketika kita nanti keluar dari bulan Ramadan menghadapi 11 bulan tahun ke depan itu, kita dianjurkan untuk membawa nilai-nilai puasa itu bertahan, kemampuan bertahan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ada toman. Adalah berkata benar. Dalam puasa pun kita sangat-sangat dianjurkan untuk tidak berbohong, tidak mencaci, tidak melukai hati sesama. Menyampaikan informasi itu benar. Bahkan Rasulullah menyampaikan kami saiman laisa hujasain la min atas walju. Mereka itu banyak sekali yang berpuasa tetapi hanya menghadapkan lapar dan dahaga. Tidak ada yang lain. Mereka tidak menemukan pahala, tidak menemukan nilai, tidak menemukan pelajaran. Mereka hanya menahan lapar dan puasa. Bahkan orang yang mencaci itu dalam ilmu tasawuf itu